Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala afdali khalqi Sayyidina Muhammadin khatami anbiya'i wa rasulih wa ala alihi wa sahbihi wa kafati umati wa ba'd. Yang kita muliakan, kita ta'zimi Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Zainuddin Tauhid Saadi. Makasih Pak Wamen telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Bapak narasumber, sahabat saya Dr. Maskuri, Master Education, yang telah memberikan pokok-pokok pikiran tadi. Dan saya hormati narasumber Pak Kiai Haji Arifin Junaidi dari LP Ma'arif Nahdlatul Ulama, sebentar lagi bergabung. Saya hormati semua kawan-kawan, ya, berkhusus kepada teman-teman yang telah mendapatkan bantuan atau kado guru nasional kita pada hari ini, baik kepala madrasah maupun guru-guru. Tadi juga Pak Menteri dan Pak Wamen telah menyerahkan laptop, kemudian bantuan BSU. Saya pikir ini menjadi kado guru juga, teman-teman yang secara simbolik telah menerima bantuan subsidi upah yang jumlah total itu ada 1.148.430.000.000 rupiah, dan penerimanya tadi ada 600.000 sekian, dan satu orang itu mendapatkan 1,8 juta dan hitungannya 600.000 per bulan mulai Oktober, November, dan Desember. Saya pikir ini yang pertama saya perlu stressing karena hampir setiap hari Pak Wamen, setiap malam kita mendapatkan WA, SMS dari kawan-kawan kita guru, baik langsung maupun lewat asosiasi kita semua, dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan segera cairkan dan draft SK calon penerima bantuan subsidi upah ini sudah kita selesaikan dan tinggal proses-proses pencairan di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan langsung masuk di rekening. Jadi mohon kawan-kawan semua tidak ada potongan apapun dan itu langsung ke rekening masing-masing penerima, dan kami sudah koordinasi dengan semua pihak yang terkait. Teman-teman guru, baik yang hadir langsung maupun yang virtual meeting, ada 3.300 teman-teman kita yang telah mendaftar di webinar ini, dan saya ingin men-stressing sedikit mengenai pandangan Profesor Fazlur Rahman yang menulis buku yang sangat terkenal, judulnya Islam. Salah satu bab dalam buku ini disebutkan bahwa watak pendidikan Islam pada abad tengah itu bertumpu kepada guru. Jadi penulisan ijazah pada saat Renaissance Islam pada abad 8 sampai abad 12 Masehi itu lebih banyak menulis gurunya, nama gurunya, ketimbang nama sekolahnya atau institusi pendidikannya. Dan pada saat itu sekitar 7 sampai 8 abad Islam menorehkan ilmuwan-ilmuwan besar, ilmuwan-ilmuwan the great thinkers, ilmuwan-ilmuwan raksasa itu berkat jasa para gurunya. Jadi pada saat itu lahirlah ilmuwan seperti Abu Musa Al-Khwarizmi. Abu Musa Al-Khwarizmi adalah seorang ilmuwan yang melahirkan angka 0, ya, sehingga lahirlah kecanggihan teknologi seperti HP yang kita miliki ini. Mark Zuckerberg, seorang pendiri Facebook, selalu mengatakan bahwa anak-anak milenial selalu mengidolakan saya sebagai pendiri Facebook, tetapi saya setiap hari mengidolakan Abu Musa Al-Khwarizmi. Begitu hebatnya nama Al-Khwarizmi ini sehingga dalam bahasa Inggrisnya Al-Khwarizmi itu algoritma. Hitungan-hitungan matematika yang sulit itu namanya algoritma dalam bahasa Inggrisnya. Dan sekarang dengan media sosial yang canggih sekali, algoritma ini bermain pula algoritma positif dan algoritma negatif.
Algoritma positif adalah ketika kita mengklik menu-menu di HP kita, menu-menu positif itu pasti akan terkonek secara otomatis dengan link-link yang positif. Umpamanya kalau kita mengklik Ka'bah, itu pasti ada banyak sekali dan ratusan link terkait dengan penyelenggaraan haji, umrah, ziarah, dan sebagainya dan sebagainya. Itulah algoritma positif dan nama algoritma itu Al-Khwarizmi. Abu Musa Ismail Ibn Sina, seorang dokter yang luar biasa, seorang filosof, juga adalah lahir pada abad-abad ini. Yang jelas abad-abad itu ada 30 ulama, khalifah, ya, pemerintah yang hebat luar biasa pada saat itu. Inilah yang merupakan great thinkers yang melahirkan peradaban dunia hari ini. Semua itu adalah berkat guru yang hebat. Oleh karena itu, izinkan kami Pak Wamen bahwa memang Indonesia saat ini mengalami yang disebut literasi, ya. Kita mengalami persoalan literasi. Menurut angka dalam RPJMN kita 2020, angka literasi kita baru mencapai 37,3%. Ini artinya guru harus memacu para peserta didik kita agar mereka senantiasa mencintai ilmu pengetahuan, mencintai buku, mencintai ilmu pengetahuan. Seperti hadis Nabi, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan patahlik. Ya, jadilah engkau sebagai scholar, sarjana, ulama, kiai, guru, atau muta'allim, atau murid, atau mustami', komunitas guru, komunitas kiai, komunitas santri, atau muhibban, mencintai ulama, mencintai ilmu, mencintai guru. Dan jangan sama sekali menjadi kelompok yang kelima, karena engkau akan celaka. Jadi itulah posisi kita pada hari ini, dan mudah-mudahan guru kita mendengarkan ini semua agar kita meningkatkan tren positif mengenai literasi. Literasi kita banyak, ya, sekarang sudah ada literasi agama, ada literasi scientific literacy, literasi science, kemudian literasi budaya, dan sekarang ada lagi namanya literasi digital atau digital literacy. Saya pikir ini yang penting, ya, menjadi bagian daripada tugas-tugas guru kita. Yang ketiga, mohon izin Pak Wamen, kami melaporkan sedikit mengenai teman-teman sekalian seluruh Indonesia mengenai asesmen kita, asesmen kompetensi guru, asesmen kompetensi kepala madrasah, dan asesmen kompetensi pengawas seluruh Indonesia. Alhamdulillah Pak Wamen, dengan bantuan World Bank, ini alhamdulillah kita menyelenggarakan asesmen itu selama 5 hari pada tanggal 19 November sampai 23 November di seluruh Indonesia pada 1.900 titik dan melibatkan 294.000 guru di asesmen seluruh Indonesia. Dan semoga ini bagian daripada ikhtiar kita untuk memajukan kompetensi guru. Mohon izin teman-teman sekalian, saya biasa menyederhanakan tugas direktur guru dan tenaga kependidikan dengan 3K. K yang pertama, memastikan kualifikasi guru itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 2005, harus S1. K yang kedua adalah memastikan kompetensi guru, terutama kompetensi pedagogik. Ini kita harus betul bagaimana guru kita, penguasaan materinya, kontennya, berhadapan dengan generasi milenial kita. Dan yang ketiga adalah kesejahteraan guru. Inilah tadi Pak Wamen dan Pak Menteri sudah menyerahkan secara simbolik. Itu adalah bagian daripada ikhtiar kita untuk memenuhi tugas K yang ketiga itu. Teman-teman sekalian, saya hormati, saya muliakan. Terakhir, betul kata Pak Dirjen tadi, Pak Wamen juga sudah mensetir kitab Ta'limul Muta'allim, betapa pentingnya tugas guru ini yang tadi Pak Dirjen Pendi sudah mengelaborasi dengan sangat baik, bahwa tugas utama guru adalah 2, transfer of knowledge, dan yang kedua transfer of value. Transfer of knowledge adalah guru harus memastikan telah mentransmisi ilmu pengetahuan kepada peserta didik.
Dan kalau ini guru tentu dibantu oleh ruang atau laman ruang guru. Sudah banyak di situ. Kemudian informasi di Google juga banyak sekali, Wikipedia dan sebagainya, atau big data. Tetapi yang tidak bisa tergantikan adalah tugas yang kedua, yaitu tadi Pak Wamen sudah mensetir juga pentingnya akhlak. Juga Pak Dr. Mas Kuri tadi sudah menjelaskan pula pentingnya akhlak. Menanam karakter baik, bagaimana memastikan anak-anak yang kita didik menjadi manusia otentik, yang memiliki integritas, akhlak yang mulia. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Satu bangsa bisa tegak dan maju kalau akhlak itu sudah bisa baik. Kalau akhlak tidak bagus, akhlaknya buruk, maka bangsa itu akan jatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita belajar dari sejarah Islam yang telah megah, yang luar biasa, melahirkan ulama keilmuan seperti Ibn Rushd, Al-Qurtubi di Cordova, Spanyol, dan hampir 800 tahun Islam berjaya dan peradabannya luar biasa di sana. Tetapi secara beransur-ansur 200 tahun kemudian, 200 terakhir itu sebelum kejatuhan Cordova, itu kejatuhannya bukan karena faktor eksternal saja, tetapi karena memang faktor akhlak pada saat itu. Anak-anak muda Islam sudah tidak peduli terhadap salat, akhlaknya tidak bagus, mereka minum-minum, kemudian suka joget-joget atau tari-tarian pada saat itu. Itu yang kita baca dalam sejarah. Dan kejatuhan Cordova atau Spanyol itu beransur-ansur selama 200 tahun. Jadi saya pikir ini mudah-mudahan selamat Hari Guru, Bakti Guru Lindungi Negeri. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.